Boy di sini dan gue Mister. Selamat datang di channel Kakak, channelnya anak warnet langganan Paknya. Oke boy, hari ini kita akan membawakan sebuah kisah yang cukup seru nih. Betul banget Mister. Karena kisah yang akan kita bahas ini dari gamenya Sejuta Umat yang bener-bener bikin orang jadi nolep sih kalau nggak bisa lepas dari genjutsu game ini. Game apa tuh boy? Yang kita maksud yaitu Minecraft. Eits, tapi yang kita akan bahas ini adalah yang versi story mode-nya. Ya udah, langsung aja deh, nggak usah banyak kecot, nanti banyak bacot. Langsung aja kita ceritakan. Gas boy. Di saat filmnya yang baru-baru ini rilis dan cukup hype, kita pun akan membahas tentang game yang satu ini, yaitu Minecraft. Yap, game bergenre sandbox dengan grafik kotak-kotak, di mana tiap pemain bebas mau ngapain aja. Mau bikin bangunan, bikin kota, kos-kosan 7 pintu, atau usaha empang pemancingan. Namun, berbeda dengan Minecraft biasa yang kita kenal, yaitu open world dan bebas lo mau ngapain aja. Minecraft Story Mode punya alur cerita, karakter, dan tujuan. Dunia Minecraft di sini punya sejarah dan legenda. Salah satunya adalah tentang sekelompok pahlawan legendaris yang dikenal sebagai The Order of the Stone. Jadi, kisah diawali dengan sebuah legenda tentang 4 pahlawan hebat. Ada Gabriel, kesatria gagah yang jago gelut, Elegard, si teknisi yang jago bikin mesin yang hebat, Magnus, si bandit ahli pembuat bahan peledak. Lalu ada Soren, sang arsitek pembangun dunia, sekaligus pemimpin dari The Order of the Stone. Mereka jadi legenda karena berhasil mengalahkan Ender Dragon, makhluk terkuat yang ada di dunia mereka. Tapi ada rahasia besar di balik kemenangan itu. Tahan dulu boy, itu nanti akan kita bahas. Selanjutnya kita akan beralih dulu ke MC kita yang bernama Jesse, yang bisa kita pilih mau lanang atau adon. Di awal cerita, Jesse dan teman-temannya yaitu Olivia, si cerdas penyuka teknologi, Axel, si badan besar yang kocak tapi loyal, dan Ruben, babi peliharaan kesayangan Jesse. Ngapain ada babi coba? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya, babi sih. Mereka semua sedang bersiap untuk mengikuti kontes membangun di festival bernama Endercon. Dan siapapun yang menang bakalan bisa ketemu dengan Gabriel, sang legenda, salah satu member dari The Order of the Stone. Singkat cerita, tim Jesse menang kompetisi. Namun tiba-tiba terjadi sebuah insiden yang membuat Ruben nyasar ke hutan. Memang babi sialan. Jesse pun mencari, namun setelah ia menemukan Ruben, ia disergap oleh kawanan monster di hutan. Mereka dalam bahaya. Ketika mereka dalam bahaya itu, tiba-tiba muncul temannya si Jesse yang bernama Petra, seorang gadis yang pandai bertarung. Untuk membalas kebaikan si Petra, Jesse bersedia membantunya. Kebetulan Petra ini ada transaksi dengan seseorang yang rela membayar barang yang ia punya dengan berlian yang mahal. Barang tersebut adalah kepala Wither. Lalu singkat cerita, Jesse dan Petra bertemu dengan orang tersebut. Ia bernama Ivor. Mereka memulai transaksi, namun sayangnya Petra dan Jesse kena tipu nih boy. Mereka pun mencoba menemukan Ivor yang kabur. Olivia dan Axel pun ikutan. Sampai akhirnya mereka menemui sebuah kekacauan, yang mana Ivor menciptakan sebuah monster, yaitu Wither Storm. Dia malah bikin kekacauan sendiri, nyiptain monster buatan dari Wither dan Command Block, benda terkuat di Minecraft. Hasilnya muncul makhluk raksasa berkepala 3 yang ireng, yang mampu menyerap segala hal. Dan ini dinamakan Wither Storm. Gabriel yang pada saat itu memang sedang ada di Endercon sebagai bintang tamu, mencoba untuk mengatasi situasi ini. Namun ia tidak sanggup karena emang lemah ini. Yang membuat heran adalah ternyata Gabriel dan Ivor itu saling kenal loh, kok bisa ini? Kota hancur, orang-orang panik, dan Jesse harus kabur bareng teman-temannya sambil cari cara buat nyelamatin semua orang. Keadaan semakin kacau, monster semakin besar, dan mereka pun mencoba melarikan diri bersama dan mencoba mengumpulkan member dari The Order untuk menghentikan Wither Storm. Misi baru pun dimulai. Jesse harus cari anggota di Order yang masih hidup.
Tapi pas ketemu, waduh, mereka ternyata jauh dari kata pahlawan, ribut, egois, bahkan yang ngumpet dari tanggung jawab. Dan yang paling nyakitin, rahasia kelam terbongkar. Mereka ternyata nggak pernah ngalahin Ender Dragon pakai kekuatan mereka sendiri, tapi pakai command block. Buat yang belum tahu command block itu apa, kita jelasin dikit. Command block itu di Minecraft merupakan blok istimewa yang bisa menjalankan perintah-perintah kode atau command. Dengan itu lo bisa summon mob. Misalnya tiba-tiba munculin Wither atau Ender Dragon, memberi item apapun ke pemain, mengubah waktu, cuaca, gravitasi, dan masih banyak lagi. Ya singkatnya nge-cheat anjing. Semua cuma pencitraan. Ivor dulu bagian dari mereka, tapi dia keluar karena nggak tahan sama kebohongan itu, Mista. Si Ivor pengen balas dendam dan pengen dunia tahu bahwa legenda yang selama ini dipuja-puja tidak kurang hanyalah seorang amatir, skill issue, cheater, cupu, tukang tipu. Setelah publik akhirnya tahu segala kenyataan, Jesse dan teman-temannya nggak tinggal diam. Mereka tetap maju untuk memusnahkan Witherstorm. Mereka nyusun rencana buat senjata dan berani masuk ke dalam tubuh Witherstorm. Disinilah momen yang paling emosional terjadi, Mista. Ruben, si babi kesayangan Jesse, bantuin sampai yah, mainin aja lah ya sendiri. Ruben! Oh no! Ruben! You're a hero. You know that? Setelah Witherstorm musnah, Jesse dan teman-temannya diakui sebagai pahlawan sejati, bukan pahlawan yang cuma ngaku-ngaku doang nih. Bukan karena legenda, tapi karena keberanian mereka. Mereka buktiin satu hal penting. Lo nggak harus sempurna buat jadi pahlawan. Lo cuma perlu berani, setia, dan jujur sama diri lo sendiri. Siapa diri lo yang sebenarnya. Tentunya ada banyak pelajaran yang kita dapat dari game ini, seperti kejujuran lebih penting daripada pencitraan. Di Order of the Stone membangun nama besar lewat kebohongan. Mereka mengaku mengalahkan Ender Dragon dengan keberanian, padahal mereka cuma nge-cheat. Akhirnya kebenaran terbongkar dan pencitraan yang mereka bangun selama ini jadi runtuh. Janganlah bangun reputasi di atas kebohongan. Kebohongan mungkin bikin lo dipuja sebentar, tapi kebenaran akan selalu muncul. Lebih baik lo jujur dan biasa daripada lo mulia tapi palsu. Lalu ada juga pelajaran tentang kekuatan tanpa tanggung jawab itu sangat berbahaya. Contohnya Ivor yang menciptakan Witherstorm dengan command block untuk balas dendam, tapi malah lepas kendali. Pelajaran yang kita dapat, kalau lu punya kekuatan, baik itu ilmu, jabatan, kekayaan, atau bahkan pengaruh, jangan asal dipakai. Harus ada tanggung jawab dan pertimbangan. Niat yang salah bisa menghancurkan segalanya. Dan masih banyak lagi pelajaran yang bisa kalian dapatkan, tentunya jika kalian mainin game ini. Oke, itulah dia Minecraft Story Mode. Siapa sangka game yang cuma main kotak-kotak doang ternyata punya cerita yang cukup menarik. Yo Mista. Dan menurut gue ceritanya juga cukup oke sih. Dan seperti biasa kita nggak ngejelasin tentang alur cerita secara lengkap, karena kita nge-review aja. Kita pengen kalian mainin atau cari tahu sendiri lah. Dan sebetulnya Minecraft Story Mode ini ada season 2-nya, Mista. Tapi kita season 1 aja kali ya. Kalau mau request season 2, boleh di komen sih. Yoi, mungkin segitu dulu dari kita. Kita petai batang. Arigatou gozaimasu. Salam deh. Hidup lonte! Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the